Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnur Rahma Syamsu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar adalah metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Ada 3 teori belajar, yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini teori yang mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil proses pembelajaran dan terjadi karena adanya proses stimulus dan respon yang terjadi secara berulang-ulang. Teori ini ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan dan lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Kemudian yang selanjutnya ada teori sosial kognitif. Teori ini adalah teori belajar yang lebih menekankan pada proses berpikir dibandingkan hasil belajar dan pemberian strategi yang tepat oleh guru berdasarkan fungsi kognitif siswa. Teori ini menjelaskan bahwa kecerdasan dan kemampuan berpikir seorang anak berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian selanjutnya teori konstruktivisme. Teori ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan siswa untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman berdasarkan teori ini, perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak tidak akan berkembang jika tidak dibantu oleh orang dewasa dan lingkungannya. Motivasi belajar adalah dorongan dalam kegiatan belajar, sehingga motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang memberikan arah kegiatan belajar. Adapun motivasi terbagi dua, menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri peserta didik tanpa adanya rangsangan dari luar, di mana peserta didik melakukan kegiatan berdasarkan minat dan kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul karena adanya pengaruh dari luar. Motivasi ini terkait dengan kegiatan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, motivasi belajar sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran karena dengan adanya motivasi belajar kita semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun materi yang disampaikan sulit, kita pasti berusaha melakukan yang terbaik dan dalam melakukan pembelajaran tersebut karena memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar inilah yang membuat kita semangat untuk belajar, dan peningkatan atau penurunan motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan didapatkan setelah melakukan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang lebih baik, sedangkan yang memiliki motivasi belajar rendah akan memiliki hasil belajar yang kurang baik pula. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, perlu adanya peningkatan motivasi belajar dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Mindset adalah keyakinan yang kemudian membentuk pikiran yang mempengaruhi cara individu berpikir. Mindset ini sangat berperan penting dalam menentukan akan bagaimana individu ke depannya. Ada 2 jenis mindset. Yang pertama fixed mindset, di mana seseorang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan bakat mereka. Pola pikir inilah yang akan menghambat individu untuk berkembang. Adapun growth mindset adalah pola pikir yang terus bertumbuh atau berkembang pada diri manusia. Nah, seseorang memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu dan juga upaya dan pengalaman mereka. Ketika seseorang percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, mereka menyadari bahwa jika mereka berupaya akan berdampak pada keberhasilan, sehingga mereka akan terus belajar dan mencari ilmu. Nah, dalam belajar akan meningkatkan potensi seorang pelajar pada growth mindset. Perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya, dan juga disertai dengan perubahan dalam kemampuan fisik. Nah, pertumbuhan ini berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, materi terkait perkembangan fisik juga penting untuk diketahui agar bisa memahami peserta didik. Perkembangan fisik mencakup beberapa aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga, kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Kemudian ada 4 tahapan perkembangan fisik, yaitu masa bayi,
masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Perkembangan kognitif dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Dan ada 4 tahapan menurut Piaget, yaitu yang pertama tahap sensori motorik, yaitu umur 0-2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional yang pada umur 2-7 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Kemudian yang keempat ada tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Pada saat ini anak memperoleh kemampuan berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Kemudian selanjutnya perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Perkembangan bahasa selalu meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Perkembangan bahasa sangat menentukan proses belajar sehingga menjadi aspek penting dalam kehidupan individu karena merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau perkembangan motorik. Bahasa ini melibatkan 5 sistem, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, ini terkait kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana peserta didik menyikapi hal yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan sosial peserta didik ditandai dengan perluasan hubungan selain dengan anggota keluarganya dan juga dengan teman sebaya sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bisa bertambah. Umumnya peserta didik mulai mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dari sikap yang berpusat pada dirinya sendiri. Kemudian ada 2 teori terkait perkembangan ini, yaitu ekologi yang dikembangkan oleh Brenner yang berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, Brenner mengungkapkan bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luas budaya, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian teori yang kedua adalah teori perkembangan rentang hidup Erikson, di mana teori ini menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap rentang hidup. Dan terdapat 8 tahap perkembangan yang terungkap ketika manusia melalui rentang kehidupannya menurut lakukan profiling peserta didik di sekolah. Sebelumnya, agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas, sehingga kita harus mengenal perbedaan pada setiap peserta didik. Kita memetakan kondisi pada peserta didik kita di kelas kita, serta mengumpulkan informasi terkait karakteristik peserta didik kita. Nah, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Adapun karakter peserta didik yang perlu dianalisa seperti etniknya, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan juga perkembangan motorik. Dan data profiling dapat dikumpulkan dengan menggunakan angket dan observasi kelas secara langsung. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam angket kita, kemudian membuat dan menyebar angketnya. Setelah datanya terkumpul, angket tersebut dianalisis dan setelah itu dibuatlah profil siswa. Menurut pendapat saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali peserta didik dan membangun suasana yang nyaman di dalam kelas agar peserta didik ini merasa nyaman dalam belajar. Nah, setelah terbangun suasana yang nyaman tersebut, Pak Dilan sebaiknya melakukan analisis kebutuhan agar bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti melakukan wawancara kecil-kecilan atau memberikan angket kepada peserta didik.
setelah mengetahui kebutuhan atau profil peserta didiknya, maka beliau bisa memetakan kebutuhan peserta didik, kemudian menyusun RPP yang sesuai dengan peserta didik yang dihadapi, seperti menggunakan metode yang cocok dengan peserta didik dan melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan juga selalu update terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Dan kejadian-kejadian tersebut bisa jadi terjadi karena siswa merasa tidak tertarik dengan pembelajaran dan cara penyampaian materi oleh Pak Dilan. Seharusnya beliau tidak duduk dan menunggu peserta didik diam. Seharusnya beliau berusaha untuk menarik perhatian peserta didik dengan menanyakan hal-hal yang bisa menarik perhatian peserta didiknya, sehingga mereka juga bisa saling mengenal satu sama lain dan terbentuklah suasana yang nyaman, terbangunlah suasana yang nyaman. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.